Sawit, kembali lagi di Hai Sawit TV, khususnya di program Bincang Sawit Milenial. Mungkin untuk teman-teman sahabat sawit yang belum tahu Bincang Sawit Milenial itu apa sih? Jadi di sini kita dari Hai Sawit TV membuat suatu program di mana kita mengangkat tanggapan-tanggapan terkait dengan industri sawit dari teman-teman milenial, baik itu dari generasi milenial, generasi Z, generasi Y, hingga generasi sekarang. Oke, jadi hari ini aku bersama narasumber atau teman-teman sawit dari Institut Teknologi Sawit Indonesia. Oke, langsung aja kita sambut Kak Ragil dan Kak Iqbal. Oke. Kak, mungkin bisa perkenalan dulu karena mungkin banyak yang belum tahu nih, ini dari mana sih, dari kampus apa sih? Oke, kita persilakan. Oke, pertama dari Iqbal dulu ya. Boleh. Oke, halo teman-teman, saya Muhammad Iqbal dari Institut Teknologi Sawit Indonesia. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Ragil Adi Santosa. Aku dari Sumatera Selatan, dari Kabupaten Musi Banyu. Oke, teman-teman sekarang semester berapa nih? Kalau Iqbal sendiri Kak, semester 4. Semester 4. Kak Ragil? Semester 6, Kak. 6, berarti lebih senior ya dari Iqbal? Senior. Ya, senior. Oke, dari Universitas Institut Teknologi Sawit Indonesia. Itu di mana tuh? Teknologi Sawit Itu Indonesia. lebih tepatnya di Jalan William Iskandar, Oke. Pancing. Pancing Dekat di? Universitas Negeri Medan, Unimed. Oke, di kota Medan. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari Medan pasti udah tahu nih. ITSI ya, biasa kita ITSI, sering ya. dengar kan, ITSI. Oke. Sekarang umurnya berapa nih? Generasi apa sih kalian? Udah masuk Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z. 2000-an ke atas. 2000-an ke atas. Berarti Ragil 2000-an ya? 2001. Si ini Iqbal? Iqbal 2002 Kak. 2002. Oh, oke. Masih generasi Z zaman sekarang lah. Iya. Biasanya generasi Z ini sangat-sangat krisis nih. Oke, gimana kuliahnya, lancar? Wah, luar biasa sih. Luar biasa. Sekarang apa sih lagi ujian? Senin ini mulai. Senin UAS. ini ujian sama. Yang semester Sama. 6 ngapain? Kalau ya sewajarnya semester 6 sih, Kak. Kemarin baru seminar proposal. Oh, seminar. Ya, isi-isinya nyusun Sempro. skripsi sih. Ya. Kemarin PKL. Berarti ada PKL kan? Ada PKL. Praktek kerja lapangan. 1 ada, Kak. Itu di mana? Kalau ini si Ragil. Kalau saya kemarin di PT PN 3, Kak, di PT. Kebun Pamela. Enak banget tuh. Dapat praktek lapangannya di PTPN ya. Itu Jadi emang di ITSI, Kak. Oke, kita ngomongin PKL nih. Kalau dari kampus kalian itu PKL-nya dari pembagiannya dari kampus sendiri atau kalian yang mencari sendiri? Dari kampus. Jadi gini, Kak, jadi kalau di ITSI sendiri itu kan ada fakultas vokasi, ada fakultas Oke. yang Saintek. Saintek ya. Kalau fakultas vokasi sendiri itu kan nanti 2 kali PKL-nya, Kak. PKL 1 sama PKL 2. Nah, jadi kalau PKL 1 ini itu udah ditentukan. Oh, Ditentukan PKL sama 1, sorry, kampus. sebelum aku potong. PKL 1 itu di semester? Semester 4, Kak. Oh, semester 4. Jadi 2 kali dong dia? Ya. Iya. Oh, Nanti oke. semester 7 ada lagi PKL 2. Nah, itu terbagi. Itu nanti dibagi waktu di PKL 1 itu nanti di BUMN, khususnya di PTPN. Oh, Jadi kalau di PKL 2 itu di swasta, nah itu kita mencari sendiri. itu mencari Nanti, sendiri. ya, Berarti relasinya. PKL pertama dicari dari kampus, Ya. PKL keduanya mencari sendiri. Tapi izin Kak, Hah? berbeda lagi dengan kami Saintek. Kami, Beda? Iya, Oh, jadi kan itu di gimana? sini klarifikasi. Di sini itu ada 6 jurusan. 2 jurusan vokasi, 4 jurusan Saintek. 4 jurusan Saintek. Ya, Oke. vokasinya termasuklah jurusannya Bang Ragil. Oh, Itu oke. budidaya perkebunan dan TPHP, teknologi hasil perkebunan. Pengolahan. Nah, kalau 4 yang lain kan ada Tekim, ada STI, ada proteksi tanaman, dan juga agribisnis. Nah, Iqbal kan di proteksi tanaman. Nah, untuk yang Saintek sendiri itu untuk PKL-nya beda. Kalau di vokasi sendiri kan ada dua kali PKL Bang, ya. Iya. Oke. Kalau kami itu, kalau nggak salah ya, itu di buku panduan akademik itu antara PKL garis miring magang industri. Dan Iqbal sendiri belum ngalamin itu. Oke, sorry, itu jangka waktunya ada perbedaan nggak antara PKL 1, PKL 2 ataupun PKL-nya yang Saintek atau yang ini? Beda sih. waktunya Kalau beda. misalnya di Saintek sendiri di semester 6 Kak. Untuk Oke. waktunya sama juga sih, 2 bulan. bulan. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih. Itu untuk 1 dan 2 juga 2 bulan? Iya. Oh, 2 bulan ya. Nggak begitu lama berarti. Pengen.
Tapi coba Ragil, kita masih ngomongin PKL. Cukup nggak sih dalam waktu 2 bulan itu di sawit tuh gimana? Di kebun gitu. Tapi kamu sebelumnya latar belakangnya anak petani. Jadi gini Kak, jadi kalau Ragil sendiri itu memang dari kecil memang background dari pekebun gitu. Bapak sama ibu memang dulu kan trans dari Jawa ke Sumatera. Dulu kan di sana ada namanya plasma. Iya, plasma. Besar kan sawit rakyat. Memang dari kecil memang berkecimpungnya dari Di kelapa kebun. sawit gitu. Udah kenal ya Hari-hari sama kebun. kelapa sawit. Kalau Iqbal Sama backgroundnya dari petani. petani juga. Bisa sampai ke kampus sawit, maksudnya kayak zaman sekarang emang banyak anak-anak muda yang emang orang tuanya itu petani sawit, tapi minim sedikit sekali untuk yang kayak gue mau ini deh ke sawit deh, gue mau ini universitas sawit, karena kebanyakan tuh kayak ke komunikasi gitu kan, pengennya kerjanya di startup. Kenapa sih kalian bisa, maksudnya ayo deh gue mau lanjutin di sawit deh? Coba dari Iqbal dulu. Oke, kalau dari gue sendiri kayak, jadi lebih tepatnya kampung Iqbal tuh di daerah Kabupaten Musirawas, Kelurahan Bangun Jaya. Jadi dari SMA itu Iqbal cukup memperhatikan pola budidaya perkebunan sawit di masyarakat. Itu dimana ya mereka belum tahu kultur teknis, pupuk, pestisida segala macam, mereka belum terlalu begitu paham. Ya tentunya hasilnya pun, jadi ketika kita dengar kalau misalnya dari bibit varietas PPKS itu bisa sampai 30 ton per hektar per tahun, kok kami jauh dari sana. Nah dari situlah termotivasi kan, kayaknya butuh anak muda untuk memperbaiki pola. Wow, luar biasa. Berarti kamu anak-anak daerah yang kayak gue mau ngembangin sawit yang ada di daerah nih. Iya. Berarti siap mengabdi setelah dari lulus ITSI, siap mengabdi ke daerah sendiri atau? Ya mau gak mau memang harus siap, karena memang dari program BPDPKS juga kan kami lihat memang untuk itu kembali ke daerah. Sorry, kalian adalah penerima beasiswa BPDPKS. Oke. Di tahun, kalau berarti Ragil maksudnya tahun? Kalau saya di 2021, tapi 2021. sebenarnya udah 2 kali Kak. 2 kali Bang Ragil. Berarti? Jadi di 2019 ya. saya di D1 AKP Stiper udah lulus kerja, kemudian lanjut lagi. Oke, kalau Iqbal? Nah, memang baru 2022. Sorry, kita masih kita ngomongin BPDP ya? Iya. Beasiswa BPDP. Kalian tahu beasiswa BPDP dari? Kalau Iqbal sendiri kan memang dari SMA itu dengan para PPL di tempat kampung Iqbal memang agak dekat. Jadi kalau ada informasi tentang apa forum sawit, terus ada juga share beasiswa. Ya. Ada sosialisasinya berarti udah sampai. Gitu. Kalau Ragil? Emang D1, lanjut nih D3. Sekarang kalian D4 ya? Kalau atau S1? Ragil sendiri D4 Kak. D4. Iqbal? S1. Jadi emang udah tahu tentang itu BPDPKS beasiswanya. Coba deh tanggapan kalian terhadap beasiswa BPDPKS. Keren sih Kak. Keren. Tapi coba kan sekarang di Medan nih, ketika kumpul sama teman-teman di luar kampus ITSI, ada nggak sih masih yang belum tahu tentang beasiswa BPDPKS? Banyak. Jadi sebenarnya di kampung sendiri pun daerah kami di sana masih banyak Kak yang belum tahu. Masih banyak. BPDPKS apa sih? Ya. Terus beasiswanya meliputi apa aja sih? Ya, betul. Oh ada beasiswa sawit. Baru tahu ya? Baru tahu. Banyak. Selalu ngomong kayak gitu kalau ketemu orang. Pun kami di sini di Medan sendiri ya, yang pure-nya memang pusat sawit. Ya, dari penelitian segala macam ya. Mereka pun masih ada beberapa mahasiswa yang nggak paham apa itu BPDPKS, program-programnya kan. Ya mungkin kayaknya memang butuh lebih butuh anak muda ya sosialisasi. Setuju sih. Makanya dengan adanya podcast ini kita berharap banget biar beasiswa BPDPKS bisa menjadi utama lah di negara kita. Nggak hanya beasiswa pemerintah, maksudnya karena ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, betul ya? Iya. Kita kuliah aja gratis, ya udah lu tinggal masuk kampus, kuliah dengan benar, semuanya udah dibiayai, udah kerja juga udah kayak kampus saya tuh banyak peluang kerjanya banyak. Betul Kak. Tapi ya masih banyak anak muda yang belum tahu ternyata ada beasiswa BPDPKS. Coba aku mau tahu nih dari saran kalian. Kan kita sama-sama tahu BPDPKS sering juga melakukan, sebenarnya udah sering melakukan program sosialisasi untuk
beasiswa ini. Menurut kalian ada nggak sih saran-saran yang mau disampaikan? Harusnya tuh ada kegiatan ini loh gitu. Ada nggak dari kalian? Kalau dari Iqbal sendiri kayaknya lebih ke ini kan sosialisasinya kebanyakan tuh dia ke antar kampus yang baru-baru ini kan, BPDPKS visit ke kampus-kampus ya kan. Ya betul. Yang baru-baru ini ya. Mungkin kedepannya sih saran lebih ke target yang anak-anak pelosok negeri kampus. Jadi intinya dia lebih ke fokus untuk perbaikan SDM sawitnya sesuai dengan misi dari beasiswa BPDPKS tadi. Makanya juga kemarin juga sempat jumpain orang Apkasindo gitu untuk rekomendasikan buatkan program untuk kami dong. Kami siap dipanggil kok untuk bantu promosi ya, ke sekolah-sekolah, ke daerah kami pun kami siap. Wow. Gitu. Jarang nih ketemu anak-anak seperti kalian, maksudnya gimana ya, anak muda yang berani. Terkadang saking udah di zona nyaman ngampus, ya udah deh, yang penting gue udah masuk beasiswa, gue udah kuliah, gue udah dapetin, gue nggak peduli nih sama anak-anak lain. Tapi luar biasa, kalian masih punya semangat buat ayo dong adik-adik, kalian harus tahu gitu, beasiswa sawit ini ada dan benar-benar bermanfaat gitu. Tapi kalau kalian berarti masuknya anak petani sawit, betul? Iya, Betul, oke. Tapi gini Kak, jujur ya, Gimana? sebelumnya kenapa kok kami begitu peduli akan hal tadi? Karena di masa Iqbal sendiri kan, untuk dalam tanda kutip informasi tentang beasiswa itu sangat minim sekali masuk ke pelosok-pelosok negeri. Bahkan ada istilah anak kampung itu takut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal sebenarnya, sorry aku potong, berarti iya. balik lagi ke diri masing-masing. Iya. Tapi ya itu tadi, terlepas dari itu pemerintah dan orang-orang yang punya wewenang harus ikut andil dalam promosi tadi agar ya sampai kepada orang yang tepat. Sasarannya tepat. Iya, makanya orang Iqbal ya kayaknya butuh sih kami untuk agar teman-teman yang takut kuliah tidak punya uang tadi atau keterbatasan ekonomi, ini loh, ini ada beasiswa ini khusus, dan ini ya bukan sekedar mencukupi, bahkan bisa lebih membawa kita untuk lebih berprestasi. Oke. Karena kalian sudah menjadi anak beasiswa, coba deh bantu, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin udah lolos, udah daftar tapi nggak lolos di akhir. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu tips nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu apa sih biar kita lolos untuk menjadi anak beasiswa BPDPKS. Coba dari Ragil dulu deh. Kalau dari Ragil Kak, jadi pertama mau cerita dulu nih, apa awal kenal dari BPDPKS. Yeah. Jadi kalau beruntungnya Ragil di sini adalah dulu ketika beasiswa itu di tahun 2017 itu dulu ada, itu memang saudara sudah ada pernah yang di alumni di Institut gitu. Terus kemudian memang kalau di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri tempat saya itu memang ada Gapoktan, gabungan kelompok tani semacam KUD gitu, itu memang mensosialisasikan nggak, jadi ada akses untuk tahu beasiswa itu. Jadi beruntungnya kami di situ kan ada perkebunan sawit rakyat gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ikut beasiswa ini ya, kalau tips and triknya ya pertama sih administrasi Kak, itu nggak bisa diganggu gugat lah. Jadi ya kalau administrasi itu memang benar-benar diurusin gitu, benar-benar diperhatiin, kira-kira memang kita udah sesuai kualifikasi ya memang harus mendaftar gitu, ya pasti lolos gitu. Untuk masalah psikotes atau lain sebagainya itu yang bisa giat belajar, juga sering-sering baca, mungkin sering baca-baca website Hai Sawit kan, jadi lebih tahu tentang kelapa sawit gitu. Kemudian yang terakhir nih wawancara Kak, menurut saya yang paling krusial gitu. Kalau kami sendiri sebagai mahasiswa BPDPKS itu kayak punya beban moral Kak ke BPDPKS, ke para petani gitu. Kenapa? Jadi kami ini Kak alasannya, jadi kami buka tuh bimbingan belajar online itu secara gratis full. Itu udah kami lakukan itu sejak dari tahun 2022. Oh, 2022. Sampai dengan sekarang itu full gratis, tidak dipungut biaya apapun. Teman-teman Sorry, itu teman-teman bisa tahu bimbel gratis ini dari kami, informasinya dapatnya dari mana? Kami sendiri yang ngadain Kak. Iya, maksudnya kalian share-nya Kami share ke media sosial dan lain pribadi atau emang kalian punya komunitas
bukan komunitasnya tersendiri, kayak ayo kita buat komunitas khusus untuk atau organisasi deh untuk bimbingan belajar ini. Jadi gini Kak. Oke, sekarang nih kan Gen Z ini kan hobi dengan TikTok ya. Betul. TikTok, Instagram ya kan. Jadi salah satunya juga website ya kan. Benar. Nah, kalau di zaman Iqbal sendiri untuk mendapatkan grup bimbingan gratis tadi itu melalui website. Jadi kan Iqbal nih nyari nih untuk latihan soal kan. Dan muncullah salah satu websitenya yang orang abang buat bimbingan itu. Tapi kalau untuk sekarang di TikTok itu teman-teman udah terbuka luas informasi tentang bimbingan gratis. Salah satunya juga ada dari orang Bang Lulut yang dari nggak apa-apa namanya bisa disebutin mungkin biar teman-teman ya, tahu. Bang David ya kan. Itu banyak itu. Silakan teman-teman cari di TikTok. Itu udah inilah pembedanya. Kalau di zaman sekarang itu untuk di tahun-tahun yang akan datang ataupun tahun sekarang itu sudah terbuka lebar informasi tentang baik tips wawancara, soal, terus tadi soal WA group untuk bimbingan gratis itu terbuka lebar. Beda sama di zaman kami kan masih agak tertutup. Jadi gunakan medsosnya sebaik mungkin. Betul. Oke. Sebenarnya bangga nggak sih jadi dari kampus Sawit kalian kuliah di Sawit gitu, bangga nggak sih? Karena sekarang tuh kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang yang kayak sekolahnya komunikasi, sekolahnya media, nggak bisa kita ini ya kerjanya startup, kerjanya TV. Coba aku mau tanya dari kalian gimana nih tanggapan kalian dari kayak apakah kami tak bangga kok Kak di kampus Sawit gimana? Coba. Ya kalau dari Iqbal sendiri kan, kalau ditanya bangga ya tentu bangga dong. Karena jangan salah, kelapa sawit ini adalah cikal bakal energi masa depan loh. Ya kan? Sekarang sawit itu bisa jadi apapun. Dimulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tidak terlepas dari produk-produk sawit. Betul. Dan teman-teman harus support itu bagaimana? Dengan perbaiki SDM. Itu dari Iqbal ya. Ada Ragil? Selain kelapa sawit juga penyumbang devisa terbesar nih kan. Bener itu banget. udah jadi rahasia umum kan. Iya, setuju. Juga kalau untuk para mahasiswa yang khususnya berkecimpung di bagian kelapa sawit itu peluang kerjanya banyak gitu Kak. Jadi nggak bingung gitu. Karena di industri kelapa sawit kan bergerak di bidang mana aja gitu, besar luas gitu. Jadi menjamin kita nih untuk kira-kira mau kerja di bagian apa sih, jadi nggak bingung lagi. Oke. Jadi keren lah. Oke, ngomongin karir, kita senggol karir nih untuk jenjang karirnya. Ya mungkin pasti teman-teman sudah punya rencana dong untuk maksudnya, oh nanti kayaknya pengen di sini deh, pengen di sini. Apapun perusahaannya, mau itu swasta ataupun negeri. Dari teman-teman ngerasa gimana sih, maksudnya untuk pandangan kalian terhadap karir di industri sawit itu gimana? Kalian karena saingannya cukup banyak kan, bukan hanya dari perusahaan. Karena zaman sekarang banyak yang kayak kerja di sawit jadi apa sih? Kerja di sawit emang kalau anak muda kalau ke sawit jadi apa sih? Lulusannya jadi apa sih? Bisa jadi di bagian apa sih gitu? Coba deh mungkin teman-teman bisa kasih info, karena pasti kalian udah punya dong planning untuk nanti aku bakal misalnya ikut MT, nanti aku kayaknya maunya dari nol dulu atau dari mandor. Mungkin teman-teman bisa bantu kasih tahu nih. Dari Iqbal dulu kayak. Boleh dari Iqbal. Yang pertama ya teman-teman ya, di kelapa sawit itu prospeknya luas. Jadi kita tidak semata-mata di kebun, tapi dia juga bisa di kantor administrasinya, kantor afdeling ya. Dan juga kayak kalau misalnya Iqbal ini kan di proteksi tanaman nih, larinya bisa ke asisten afdeling, bisa ke R&D kan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ditanya nanti prospeknya gimana Bang? Bahkan kalau di kampus kami sendiri kayak di Institut Teknologi Sawit Indonesia itu perusahaan yang bakal datang oprek bahkan sebelum kami wisuda. Berarti perusahaan yang bakal mencari kalian. Iya, tentunya. Tinggal kalian yang menjual skill. Iya, kembali lagi siapkan kompetensimu. Nice. Kan gitu sih dari. Iya, betul. Kalau dari Ragil ada tanggapan mungkin? Kalau di Ragil sendiri ya nggak perlu khawatir sih Kak kalau kita kuliah di kelapa sawit ini, di jurusan kelapa sawit ini. Yang dibilang Iqbal tadi memang prospeknya luar biasa gitu, besar gitu. Juga kalau kampus kami sendiri pun memang banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan. Nah jadi untuk alumninya memang benar-benar diarahkan terserap. Ini arahnya kemana dan terserap dengan jelas gitu Kak. Nah apalagi
kami kan dari anak BPDPKS nih kan. Jadi dari awal kami kuliah pun memang sumber pendanaannya memang dari hasil dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan gitu. Nah jadi kami pun nanti bakal jadi ya penerus daripada generasi planters lah kan. Luar biasa. Calon-calon dari asisten apa sih kalau untuk ininya jenjang karirnya? Asisten, habis itu asisten kepala, askep, ya terus baru manajer, general manager. Ayo siapa yang mau sama asisten? Calon-calon asisten. Setuju. Oke, aku cari tahu, aku ada riset itu salah satu si Iqbal ya yang menjadi salah satu peserta dari riset sawit yang diadakan BPDPKS. Iya. Betul. Oke, jadi teman-teman BPDPKS itu ada program yang namanya riset ya, riset RSM, sawit. sawit mahasiswa. Riset sawit mahasiswa. Nah, coba mungkin Iqbal bisa jelaskan dikit riset sawit mahasiswa itu apa sih? Apakah bisa diikuti dari teman-teman dari non sawit atau emang hanya sawit aja? Oke. Jadi BPDPKS itu punya 2 program dalam riset. Yang pertama itu ada GRS, Grand Riset Sawit, dan yang kedua ada RSM, Riset Sawit Mahasiswa. Nah, kebetulan alhamdulillah tim kami yang dari ITSI yang diketuai oleh Agung Nugroho Kak. Saya di sini sebagai anggota tim. Itu lolos dalam pendanaan riset sawit mahasiswa 2024. Oke, kalau ditanya bisa nggak sih kampus non sawit ikut? Oh, tentu saja bisa. Kebetulan semalam yang lolos memang rata-rata di luar dari non sawit Kak. Oh iya. Ya, dan pure kami sendiri yang dari kampus sawit yang lolos, alhamdulillah. Dan kebetulan juga yang penerima beasiswa BPDPKS. Wah, gitu, luar biasa. Jadi kalau ditanya tadi bisa nggak? Ya tentu bisa sekali. Sorry, dari berapa ini? Tahun ini ya jatuhnya ya? Atau dari tahun sebelumnya? Gimana Kak? Riset sawit itu perlombanya di tahun ini? Riset sawit itu udah dari 2016 kalau nggak salah. Udah dari. Berarti Ragil masuk, Iqbal masuk di lomba yang tahun ini. Ya. Dari berapa kampus? Dari kalau nggak salah kurang lebih 150 proposal semalam. 150 proposal dan diterima ya? Berapa? Untuk tahun ini 40 Kak. 40 yang baru 40 lolos. tim. Ya. Keren sih. Sorry, judulnya mungkin bisa kasih tahu meskipun kita nggak paham ya. Maksudnya meskipun aku sendiri mungkin kurang paham. Ya. Judulnya itu gimana sih? Sendiri adalah tantri Kak. Tantri, oh nggak boleh. Iya. Modifikasi media tanam bertrik tanam. Saya nggak paham sih, tapi dari ini aja udah luar biasa. Oke, udah panjang banget nih teman-teman kita ngobrolnya. Mungkin itu saja untuk closing statement mungkin dari teman-teman dari Ragil ataupun Iqbal untuk sobat sawit yang mungkin sampai sekarang masih belum tahu sawit baik itu gimana sih, atau closing statementnya untuk teman-teman yang bingung mau karirnya kemana, padahal karir ke sawit itu banyak peluang gitu, bukan hanya dari jurusan kampus aja. Mungkin teman-teman bisa kasih closing statement sedikit untuk penutup hari ini. Oke, mungkin dari Iqbal dulu Kak ya? Iya boleh. Oke, buat teman-teman di seluruh Indonesia baik maupun pelosok negeri, untuk Mas yang bingung ataupun masih takut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan takut. Terkhusus untuk keluarga pekebun kelapa sawit, karyawan kelapa sawit, ataupun ASN yang ada hubungan dengan sawit, jangan risau. BPDPKS di sini menjadi solusi. Tetapi kalian harus lebih eksplorasi tentang beasiswa ini, karena ini adalah menjadi solusi buat anak-anak tanda kutip berkekurangan ekonomi. Tapi jangan risau, di sini beasiswanya pun fully funded keseluruhan, dimulai dari tiket pesawat, uang saku, uang buku, uang sekolah, bahkan kalau kami di ITSI ya, itu baju dinas setiap 1 tahun 2 dan segala macam. Jadi jangan risau, BPDPKS di sini menjadi solusi. Tinggal tingkatkan eksplorasi kalian, gunakan sosial media sebaik mungkin. Itu dari Iqbal. Oke, thank you. Coba kalau dari Ragil sendiri. Untuk teman-teman seluruh Indonesia, terkhusus untuk para anak pekebun kelapa sawit, ini saya bicara karena saya juga anak pekebun kelapa sawit gitu Kak. Jangan pernah takut
semua dari kita ini punya mimpi dan cita-cita yang sama, juga punya kesempatan yang sama, tergantung diri kita sendiri mau bawa kemana. Nah, kelapa sawit di sini hadir untuk membantu para anak-anak petani melalui BPDPKS, melalui beasiswa SDMPKS. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ekspor lebih jauh terkait dengan beasiswa-beasiswa di Indonesia ini terkait dengan kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu aja. Tetap semangat untuk para pekebun kelapa sawit, petani kelapa sawit Indonesia. Oke guys, thank you. Makasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol, ngasih informasi yang ya sangat bermanfaat pastinya untuk teman-teman yang mau yang udah tahu sawit ataupun yang belum sawit, karena informasi hari ini sangat benar-benar luar biasa dari kalian. Dan aku anak petani sawit juga, aku penerima beasiswa juga, tapi aku sangat sedikit menemukan orang-orang seperti kalian yang yang sangat bersemangat, yang sangat bangga menjadi planters muda untuk kemajuan industri sawit. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman selalu pantengin terus IG-nya Hai Sawit, platform medianya Hai Sawit, dan sampai jumpa.